Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Najwa Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan tema Hakikat Pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha mendewasakan manusia dalam rangka mewujudkan generasi bangsa yang terdidik dengan idealis dan juga berbudi pekerti yang baik melalui tenaga pekerja dengan caranya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 1 pasal 1 yang berbunyi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 1 pasal 1 ini, sudah sepatutnya lah sebagai guru atau tenaga pendidik ini untuk mendidik dan mengajar peserta didik sehingga terwujudnya tujuan dari pendidikan tersebut. Namun, bagaimana jika ada peserta didik yang tidak memperhatikan materi pembelajaran yang sedang disampaikan oleh guru? Apalagi seperti di masa pandemi COVID-19 ini, tentu saja pemantauan dan pengawasan dari guru ini mengalami kesulitan karena pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh. Kemudian, jika ada anak yang merasa jenuh dan bosan dari pembelajaran daring tersebut karena kurangnya pemantauan dari guru, itu juga dapat menghambat proses pembelajaran. Karena pembelajaran dapat berjalan dengan lancar apabila adanya pengawasan dari guru maupun dari orang tua. Sedangkan pada saat ini, orang tua terkadang sudah sibuk dengan pekerjaannya, bahkan hanya mengawasi anaknya itu ketika sudah pulang bekerja. Jadi, guru di sini dituntut agar mampu membuat model pembelajaran yang baik, yang menarik, sehingga peserta didik tidak mudah merasa bosan atau jenuh, dan juga menentukan metode pembelajaran yang tepat agar sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu masa pandemi COVID-19 ini, dalam pembelajaran jarak jauh, agar dapat berjalan dengan lancar dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena pembelajaran online ini atau daring atau yang biasa digunakan yaitu e-learning, ini memiliki beberapa hambatan baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Bagi guru ini mungkin bisa karena peserta didik ini yang HP-nya milik orang tua atau mungkin kuotanya terbatas sehingga pengumpulan tugas ini juga terganggu. Karena misalkan harusnya guru itu sudah merekap pada tanggal sekian, tapi karena tugas belum dikirim oleh peserta didik, guru tidak dapat merekap nilai. Kemudian ketika anak ini mau belajar tetapi koneksinya itu buruk, sinyalnya itu tidak bagus atau bahkan kuotanya juga terbatas, itu juga dapat menghambat pembelajaran. Oleh karena itu, di sini guru dituntut untuk memiliki pengetahuan teknologi yang luas sehingga mampu memanfaatkan teknologi ini untuk berinovasi, membuat model pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik tidak mudah merasa jenuh maupun bosan. Kemudian, peran serta guru ini selama pembelajaran, selama proses pembelajaran ini sangat dibutuhkan, sangat penting agar dapat mengetahui siapa saja yang selalu aktif dalam pembelajaran. Misalkan guru ketika awal pembelajaran dapat memiliki gambaran dari materi yang akan disampaikan sehingga peserta didik memiliki gambaran juga bagaimana dan apa yang akan dia pelajari. Kemudian guru juga dapat memberi sedikit kuis maupun ada clue-clue atau game yang lain sebagainya bisa di tengah maupun di akhir pembelajaran supaya guru juga dapat memantau siapa sih yang mengikuti pembelajaran saat itu. Guru itu tahu, kemudian di akhir pembelajaran guru juga bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dipelajari pada saat itu sehingga dapat membantu peserta didik yang tadinya belum paham bisa menjadi lebih paham, atau mungkin yang tadinya belum memperhatikan karena HP-nya masih dipegang orang tua, itu bisa mempelajari di kesimpulannya tersebut. Peran dari pemerintah juga diperlukan untuk menunjang dalam lancarnya proses pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 ini.
Berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul Azim. Di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini tercantum 3 metode pembelajaran. Yang pertama ada metode diskusi, kemudian ada metode nasihat, dan juga metode hikmah. Maka ini juga bisa diterapkan oleh guru dalam pembelajaran baik offline maupun online seperti pada saat ini. Jika ada peserta didik yang ternyata tidak mengikuti pembelajaran atau kesulitan dalam mengirim tugas dan lain sebagainya atau mengakses materi pembelajaran, itu bisa dibicarakan dengan baik kenapa bisa seperti itu, apa penyebabnya, atau mungkin koneksi, atau mungkin HP-nya hanya milik orang tua, atau pengetahuan tentang teknologi yang masih kurang. Itu bisa dibicarakan dengan baik-baik, dan itu ketika sudah mengetahui titik permasalahannya, guru bisa memberikan nasihat atau jalan keluar supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan itu tentunya juga dibutuhkan diskusi dengan orang tua. Jadi metode hikmah, kemudian nasihat dan diskusi ini bisa diterapkan dalam pembelajaran baik online maupun offline. Sekiranya sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.